Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Andriani dari kelas T22C. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar proses dalam pengolahan data. Apa itu komunikasi antar proses dalam pengolahan data? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, komunikasi antar proses dan pengertian pengolahan data. Komunikasi antar proses adalah interprocess communication. Biasa disebut IPC adalah mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya. Baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Pengolahan data adalah proses mengumpulkan, mengorganisasi, mengolah, dan menganalisis informasi untuk menghasilkan hasil yang berguna. Ini melibatkan konversi data mentah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, analisis, dan pelaporan. Artinya, komunikasi antar proses dalam pengolahan data itu merujuk pada pertukaran informasi antara berbagai entitas atau unit pemrosesan data yang berbeda dalam suatu sistem komputasi. Proses ini sangat penting dalam dunia komputasi untuk mengintegrasikan, mengordinasikan, dan mengoptimalkan sistem operasi yang lebih besar. Itu ada tujuan komunikasi antar proses. Ada koordinasi, berbagi data, dan komunikasi pada jaringan. Koordinasi adalah proses dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas, menghindari konflik, dan mengordinasikan pekerjaan bersama. Berbagi data. Proses dapat berbagi data guna mengakses informasi yang sama atau menghindari duplikasi data. Komunikasi pada jaringan. Proses yang berjalan di mesin yang berbeda dalam jaringan dapat berbagi informasi dan sumber daya. Nomor 2, itu ada penggunaan dalam aplikasi praktis. Ada beberapa yang termasuk di dalamnya. Yang ke-1, komunikasi antar proses digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem operasi yang menggunakan IPC untuk mengordinasikan proses dan layanan. Adapun yang kedua, dalam pemrograman terdistribusi, komunikasi antar proses adalah dasar dari komunikasi antara node yang berbeda dalam jaringan seperti dalam aplikasi web dan layanan berbasis microservice. Dan yang ketiga, dalam pemrosesan paralel komunikasi antar proses. Yang ketiga, itu mekanisme komunikasi. Pipe adalah saluran komunikasi antara dua proses yang berjalan di sistem operasi yang sama. Biasanya satu proses menulis ke pipa dan proses lainnya membaca dari pipa. Soket digunakan untuk komunikasi antara proses yang berjalan di mesin yang berbeda melalui jaringan. Ini adalah dasar dari komunikasi berbasis jaringan seperti TCP dan IP. Antrian pesan itu adalah mekanisme yang memungkinkan proses untuk mengirim dan menerima pesan antara satu sama lainnya. Biasanya digunakan dalam sistem terdistribusi dan pemrograman paralel. RPC, Remote Procedure Call, memungkinkan proses untuk memanggil prosedur atau fungsi pada proses yang berjalan di mesin yang berbeda, seolah-olah itu adalah pemanggilan lokal. Memori bersama. Proses dapat berbagi area memori yang sama untuk mengakses data secara langsung. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk berbagi data tetapi memerlukan sinkronisasi. Selanjutnya ada contoh komunikasi antar proses dalam pengolahan data. Berikut beberapa contoh komunikasi antar proses dalam pengolahan data. Salah satunya ada komunikasi antar aplikasi, yaitu aplikasi berbeda pada sistem komputer dapat berkomunikasi satu sama lain melalui mekanisme seperti RESTful API, SOAP, atau protokol lainnya. Contohnya termasuk aplikasi web yang berkomunikasi dengan server basis data, layanan web yang mengambil data dari sumber eksternal, atau integrasi antara aplikasi bisnis. Yang selanjutnya ada pengolahan data streaming. Dalam sistem pemrosesan data streaming, beberapa proses mungkin terlibat dalam mengambil
memproses dan mengirimkan data secara real time, misalnya dalam analisis data sensor Internet of Things. Load data dari sensor yang berbeda dikumpulkan dan dianalisis oleh beberapa proses yang berbeda, dan hasil analisisnya dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dan yang ketiga, dalam pemrosesan paralel, komunikasi antar proses memungkinkan tugas-tugas untuk berbagi data dan berkoordinasi untuk meningkatkan kinerja. Ada tim kerja dalam aplikasi kolaboratif. Dalam aplikasi kolaboratif seperti alat produktivitas atau proyek kolaboratif, beberapa pengguna mungkin bekerja secara bersama-sama. Proses ini dapat berkomunikasi untuk memungkinkan berbagi dokumen, catatan, atau pembaruan secara real time. Nah, di sini saya menampilkan gambar dari beberapa contoh yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ini ada komunikasi antar aplikasi. Di sini ada human, ada web server, ada aplikasi server. Di sini ada data-data yang nantinya akan diproses dan akan diberikan ke si human ini. Bisa dibilang ini ya, contohnya client server. Klien itu yang meminta pelayanan yang dibutuhkan, dan si server ini dia yang memberikan pelayanan tersebut gitu. Karena si server mempunyai data-data atau dapat mengolah data juga yang nantinya akan diberikan ke si klien ini. Dan nomor yang kedua ada pengolahan data streaming. Nah, di sini saya mengambil gambarnya itu siklus pengolahan datanya ya. Di sini kan kita di input dulu dong gitu kalau untuk mau memasukkan ke data gitu kan. Di input dulu, dan ada hardware juga yang mendukung untuk penginputan gitu kan. Dan terus diproses hasil inputan yang kita input itu, diproses apakah dia berjalan apa enggak. Nah, nanti disimpan lalu nanti di output seperti itu. Ulang dari presentasi yang saya jelaskan dari materi komunikasi antar proses dalam pengelolaan data ini adalah bahwa komunikasi ini adalah elemen kunci dalam dunia komputasi yang memungkinkan proses-proses yang berbeda berinteraksi, berbagi data, dan bekerja sama secara efisien dalam berbagai konteks. Jadi beberapa poin utama yang dapat diambil sebagai kesimpulan itu adalah integrasi dan kolaborasi, yang dimana komunikasi antar proses memungkinkan berbagai proses atau komponen dalam sistem untuk berintegrasi dan berkolaborasi. Koordinasi, distribusi, optimasi kerja, keamanan, dan sinkronisasi penting dalam dunia digital. Itu beberapa poin pentingnya. Mungkin presentasi saya dicukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contohnya ada tim kerja dalam aplikasi kolaboratif. Dalam aplikasi kolaboratif seperti alat produktivitas atau proyek kolaboratif, beberapa pengguna mungkin bekerja secara bersama-sama. Proses ini dapat berkomunikasi untuk memungkinkan berbagi dokumen, catatan, atau pembaruan secara real time.